Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tarif resiprokal untuk wilayah ASEAN yang dikenakan oleh pemerintahan Amerika Serikat atau Presiden Donald Trump. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini ada beberapa negara yang terkena tarif resiprokal untuk wilayah ASEAN dan posisi Indonesia menempati posisi kedua dalam artian Singapura mendapatkan 10%. Kemudian Indonesia sendiri setelah negosiasi dari 32% turun menjadi 19%. Sementara beberapa negara ASEAN lainnya adalah Filipina, Vietnam ini masing-masing 20%. Sementara untuk Brunei dan Malaysia 25%. Kemudian ada Kamboja dan Thailand sebesar 36%. Kemudian ada Laos dan Myanmar ini cukup tinggi, 40% tarif resiprokal ataupun biaya impor yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump ya. Baik, dan selanjutnya kita akan cermati bersama juga kontributor utama dari ekspor non-migas Indonesia itu apa saja. Ini dia, ada mesin dan perlengkapan elektrik ini sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah untuk ekspor non-migas ke wilayah Amerika Serikat. Kemudian ada alas kaki mencapai 850 juta dolar Amerika, kemudian pakaian dan aksesorisnya senilai 800 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad, kemudian juga Pak Retma. Nah, menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini Pak Retma, lantas apa yang tengah disiapkan paling tidak strateginya begitu saat ini Pak Retma sehingga bisa memanfaatkan momentum dari penurunan di samping kita juga menyiapkan produktivitas. Apakah utilisasi juga bisa kembali normal dan karena kita tahu juga suku bunga acuan Bank Indonesia kan per kemarin sudah turun nih menjadi 5,25% Pak Retma. Kalau terkait ini utilisasi sih belum bisa ngangkat utilisasi kita ya karena utilisasi kita rendahnya utilisasi kita justru karena memang di dalam negerinya sebetulnya di industri dalam negerinya pasar domestiknya yang menjadi masalah gitu ya. Jadi saya kira dengan kesepakatan tarif ini yang setidaknya kita bisa menghindari PHK. Jadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa harus menjaga kepentingannya adalah menjaga tenaga kerja kita tetap bekerja gitu ya. Karena kalau kita bisa bayangkan kalau kita tinggi di depan udah PHK sudah hampir pasti terjadi, tapi dengan kesepakatan ini PHK itu bisa terhindarkan gitu ya. Tapi untuk kalau mau mendorong utilisasi kita supaya bisa normal kembali, saya kira perbaikannya ada di industri-industri yang mempunyai pangsa pasar dalam negeri. Jadi nah ini makanya menjadi yang kita tunggu-tunggu adalah berapa persen sih sebetulnya Cina akan mendapatkan tarif. Karena kalau Cina akan mendapatkan tarif yang tinggi, nah ini jadi masalah juga buat produsen-produsen yang berorientasi pasar domestik karena kita akan kebanjiran produk-produk impor. Nah itu memerlukan mitigasi lanjutan dari pemerintah untuk bisa melindungi pasar dalam negeri. Baik, dengan tarif 19% menurut Anda akan cukup kompetitif untuk produk TPT Indonesia masuk ke Amerika Serikat tidak Pak Retma? Ya saya kira kalau dengan tarif 19% sih kita masih bisa keep ya. Bukan karena tarif 19% ya, tapi karena negara-negara pesaing lainnya juga punya tarif yang satu level. Jadi kita masih keep. Bahkan kita bisa lebih besar lagi ketika kita bisa mengambil pangsa pasar negara-negara lain ya, seperti Bangladesh kita harusnya bisa ambil pangsa pasarnya. Terus juga Kamboja, Myanmar meskipun kecil kalau kita bisa ambil ya kita bisa lumayan untuk menaikkan ekspor kita ke Amerika Serikat. Nah kalau di midstream mungkin dengan kayak Korea yang kena juga 20%, ya kita masih bisa keep lah pangsa pasar kita di sana. Oke, Pak Retma. Nah, Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan mencermati beberapa data, beberapa negara ASEAN tadi yang sudah mendapatkan juga penetapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia di posisi kedua setelah Singapura. Apakah ini yang seperti Pak Retma katakan akhirnya memang daya saing Indonesia masih bisa dijaga begitu ataupun terjaga dengan level-level tarif yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat kita ingin melakukan eksportasi ke sana? Ya kalau kita bandingkan ya tadi hanya Singapura saja yang memperoleh 10%. Artinya sebenarnya kalau kita bicara partner dagang ya kompetitor kita akhirnya Singapura. Cuman keep in mind bahwa Singapura itu adalah tanahnya tidak luas. Jadi
Kalau dari perspektif investasi, ini membuat satu peluang baru saya kira, bahwa negara-negara yang memiliki tarif ekspor yang tinggi ke Amerika, mungkin saja mereka berpikir untuk memindahkan industrinya ke Indonesia. Ya. Jadi kita akan mendapatkan tambahan FDI, dengan begitu kita akan merekrut tenaga kerja baru, dan perusahaan-perusahaan akan berpikir kalau mereka made in Indonesia kemudian dibawa ke Amerika akan jauh lebih murah, sehingga mereka bisa mendapatkan gain keuntungan. Saya kira itu satu potensi investasi yang kalau kita jeli ya kita bisa gunakan. Dan saya kira kalau kita lihat bagaimana rantai pasok ya, kita juga melihat bahwa rantai pasok yang dari perusahaan-perusahaan lain tentunya akan berpikir dua kali untuk langsung direct ke negara-negara lain ya. Kecuali tadi Singapura, bisa saja Singapura memperoleh satu kemampuan untuk apa istilahnya ya, menarik berbagai perusahaan yang ada di kawasan kita kemudian mengekspor langsung. Tapi saya kira satu industri membutuhkan tempat, satu industri membutuhkan tenaga kerja juga. Saya kira Indonesia bisa lebih baik manakala kita bisa memanfaatkan potensi ini. Tapi keep in mind ya bahwa tadi benar, 19% itu sebetulnya adalah kalau seandainya kita punya satu strategi yang lebih bagus, dalam arti kita bisa menekan efisiensi di perusahaan-perusahaan kita, terutama TPT, ini akan lebih baik lagi. Terutama kalau seandainya kita juga bisa melakukan tidak hanya efisiensi produksi ya, tetapi juga strategi harga. Mungkin kita bisa tekan harga sehingga kita bisa tetap menjual ke Amerika meskipun dengan 19%. Ditambah lagi adalah saya kira perusahaan-perusahaan kita juga bisa melakukan strategi lain, yaitu diversifikasi pasar. Tadi sudah sampaikan ke Bangladesh, ke berbagai negara, termasuk Timur Tengah dan Afrika. Ini juga harus menjadi satu opsi supaya barang-barang kita punya daya saing yang tinggi sehingga kita tetap bisa menjual dan tenaga kerja kita tetap kita hire lebih banyak lagi. Begitu, Mas. Dan tadi Pak Presiden Prabowo juga menyatakan masih akan terus berjuang begitu untuk bisa melakukan negosiasi lagi dengan pemerintah Amerika Serikat. Anda melihat kansnya seperti apa? Apakah ada potensi ada penurunan lagi atau bagaimana, mengingat kan produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia akhirnya 0% begitu nih Pak Ahmad? Ya, saya melihat begini, dengan penurunan ini minimal kita tidak akan diganggu dengan ancaman dari Donald Trump untuk menaikkan lagi. Sehingga potensi di atas 19 setidaknya kita sudah tutup ya. Kenapa? Karena kita sudah juga memberikan tanda kutip ya pemanis, sweeteners kepada Donald Trump dengan kita membeli sekitar angka 15 miliar dolar untuk energi, 4,7 untuk sektor pertanian, dan kita membeli 50 pesawat Boeing. Artinya kita terhindari dari resiko naik di atas 19. Sehingga kita sekarang terbuka peluang untuk bisa menurunkan. Memang idealnya dalam perdagangan internasional secara teori ini harusnya 0-0, 0-0. Sehingga kita memperoleh manfaat, Amerika juga memperoleh manfaat. Tetapi memang karena kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada 32, saya kira strategi kita negosiasi di masa depan itu bisa kita lanjutkan, Mas Pras, supaya kita mendapatkan 0-0 tadi. Ini yang kita sebut kemenangan sempurna terhadap neraca perdagangan Indonesia Amerika yang selama ini defisit kan begitu kan, diharapkan Trump kan tidak terjadi lagi. Anda apakah nanti tadi akan mencapai equilibrium baru misalnya begitu untuk neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat?